Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas PIBP tentang iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Keyakinan adanya hari akhir merupakan rukun iman kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Itulah sebabnya sikap hati-hati dalam menjalani hidup sangat penting menjadi perhatian. Gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya demi mendapatkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Di samping itu harus menjadi kesadaran bersama bahwa adanya akhirat menjadi bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa jadinya hidup ini jika akhirat itu tidak ada? Kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Kematian hanya akhir masa ujian manusia di dunia. Apakah ia memilih beriman atau kafir dan berbuat baik atau jahat? Alam akhirat adalah alam tempat manusia menerima balasan dari amal-amal yang dilakukannya di dunia secara adil. Amal baik akan dibalas dengan kebahagiaan. Sebaliknya, amal buruk berdampak pada penyesalan karena akan dibalas dengan siksaan yang amat pedih. 1. Makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan. Surat Al-Fatihah surah 1 ayat 4. Hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Surat Al-Mumtahanah Surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 3. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya, dan berakhirnya kehidupan secara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berkenaan dengan tanda-tanda datangnya hari akhir, berdasarkan Al-Quran Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 187 diperoleh penjelasan dan gambaran bahwa kedatangan hari akhir tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tanda-tandanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Tanda-tanda kecil. Hamba sahaya, wanita melahirkan anak majikannya. Ada sekelompok orang yang tidak beralas kaki lengkap, sebelah saja pengembala yang berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi dan lain sebagainya. B. Tanda-tanda besar, misalnya datangnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Da'zal, dan terbitnya matahari dari sebelah barat. 2. Hari kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. A. Hari kiamat menurut Al-Quran. Hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Hendaklah menjadi kesadaran bersama bahwa setiap mukmin tidak akan bertemu dengan hari akhir atau kiamat kubro, tetapi kita semua akan merasakan kiamat sugro. Adapun pengertian menurut bahasa adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Adapun pengertian istilahnya adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia. Perhatikan surat Al-Imran surah ketiga ayat 185 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin ja'iqatul maut wa innama tuwaffana ujurakum yaumal qiyamah. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Surat Al-Imran surah ketiga ayat 185. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata faqad qamat qiyamah." Yang artinya barang siapa yang mati, sungguh ia telah mendapatkan kiamatnya. Kematian adalah berpisahnya roh dan jasad. Roh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara jasad kembali ke asal kejadiannya atau tanah.
Apa yang terjadi jika maut datang? Apakah roh akan mati? Roh itu kekal dengan izinnya. Adapun yang mati adalah nafsu. Surat Al-Ankabut surah ke-29 ayat 57. Matinya nafs ini bersamaan dengan keluarnya ruh dari jasad. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 93. Pasca kematian setiap manusia memasuki alam barzakh. Surat Al-Mu'minun surah ke-29 ayat 99 sampai 100. Barzakh adalah alam yang membatasi alam dunia dan alam akhirat. Sebuah alam yang seakan-akan tembus pandang karena ia dapat melihat kehidupan dunia. Begitu juga keadaan di akhirat. Dalam barzakh ini setiap manusia menunggu sampai terjadinya kiamat kubro. Ia akan tetap berada di alam itu dan setiap manusia sudah menyadari kebenaran janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada mereka yang berperilaku buruk sudah diperlihatkan neraka dan siksa. Surat Ghafir surah ke-40 ayat 45 sampai 46. Inilah siksa yang merupakan bagian dari azab kubur. Di alam barzakh atau alam kubur, setiap manusia mendapatkan kejadian yang harus dihadapi, yaitu pertanyaan kubur. Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain tentang roh, agama, nabi, imam, dan kiblatnya. Nikmat dan siksa kubur. Nikmat kubur diberikan kepada orang-orang yang baik amalnya. Surah Al-Imran surah ketiga ayat 169 sampai 170 dan surat Al-Baqarah surah kedua ayat 154 sebaliknya. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Surat Al-An'am surah ke-6 ayat 93, surat Ghafir surah ke-40 ayat 46. 2. Kiamat kubro atau besar. Menurut pengertian istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Ingat, kejadiannya bersamaan, menyeluruh dan tidak menyisakan sejengkal pun alam semesta yang selamat dari kehancuran. Perhatikan kandungan isi surat At-Takawir surah ke-81 ayat 1, 2, 3, 6, dan 11. Melalui ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan serta menakutkan. Betapa tidak, malaikat Israfil meniup sangkakala, lalu bumi memuntahkan isinya. Gunung-gunung dibenturkan, langit pecah menggelegar. Benda-benda bumi pun bertabrakan, dengan terjadilah kerusakan yang sangat dahsyat. Sementara manusia bingung, tidak berdaya, tidak tahu kemana arah yang dituju, tidak kenal keluarga dan karib kerabat. Akibatnya setiap diri hanya mencari keselamatan sendiri. Pada saat kiamat kubro ini, insya Allah seluruh umat Islam yang beriman telah Allah wafatkan terlebih dahulu, jadi tidak akan mengalami kiamat kubro. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.